bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, ikhrajun nas minas sunnah syadid, mengeluarkan orang dari sunnah ini perkara yang besar, ini berat. Jangan gampang-gampang nuduh orang telah keluar dari sunnah, apalagi menuduh orang sebagai ahli bid'ah. Ini tuduhan yang dahsyat. Anda bertanggung jawab di hadapan Allah, dan Anda akan diminta oleh Allah tanggung jawab. Buktikan. Orang yang melakukan satu amalan yang bukan bagian daripada amalan yang dibenarkan dalam agama kami, maka raddun, tertolak. Nah, ini biasanya hadis ini menghadirkan suatu judul besar, masalah bid'ah. Anda sering dengar bid'ah. Di saat Anda dikatakan bid'ah, Anda dengar bid'ah. Bid'ah. Makanya ada orang sekarang punya ilmu senjata bid'ah, pedangnya namanya bid'ah, senjatanya bid'ah. Dikit-dikit nembak orang, ente bid'ah, maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, apalagi nanti dikit-dikit bid'ah, surah Mi'raj bid'ah. Nah, inilah orang tidak paham bid'ah, makanya dikit-dikit mengatakan bid'ah karena dia tidak ngerti bid'ah. Kalau dia paham bid'ah nggak gampang. Menuduh orang melakukan bid'ah itu juga nggak gampang, berat. Harus perlu data-data ilmiah, data-data ilmu yang benar. Sebab menuduh bid'ah itu lebih kejam daripada yang namanya dosa-dosa lain seperti zina, minuman keras. Kalau Anda menuduh orang lain mabuk, dosa atau tidak? Dosa. Menuduh orang mabuk, orang nggak mabuk dibilang mabuk, dosa. Menuduh orang berzina, menuduh orang melakukan bid'ah, lebih serem lagi. Makanya kok ada orang hidupnya dikit-dikit mengatakan bid'ah. Lah bid'ah itu apa sih? Oh, dia membuat definisi sendiri yang paling enak untuk mangkas orang. Semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Ente bid'ah, nggak sadar dia aja juga bid'ah ternyata nanti. Uwais Al-Qarni, dalam hidup kumpul berjamaah pasti banyak perbedaan pendapat. Bagaimana menyikapi orang yang suka menjudge orang lain sebagai ahli bid'ah? Tolong berikan penjelasannya. Kalau bisa berikan rujukan dalil. Tidak boleh. Ini saya kutip pendapat Ustadz Abdullah Hadrami, saudara kalangan salafi dari Malang. Apa kata Ustadz Abdullah Hadrami? Murid langsung Syekh Ibnu Utsaimin, 4 tahun mulazamah dengan Syekh Utsaimin di Makkah, di Saudi Arabia. Jangan menuduh saudaramu pelaku bid'ah kalau perbuatan itu tidak disepakati ulama bahwa dia bid'ah. Ketika kau katakan hei pelaku bid'ah, maka bid'ah sama dengan hei dhalalah, dhalalah sama dengan hei penghuni neraka. Hati-hati. Selama masih ada dalilnya, tak boleh kau katakan itu perbuatan bid'ah. Tapi kalau sepakat ulama bahwa itu bid'ah, maka kau mesti menegakkan bendera kebenaran. Bid'ah, batil, haram. Tapi selama dia tidak bid'ah, ada dalilnya. Dalil dari jauh, dalil dari dekat, dalil am, dalil khas, tak boleh kau katakan bid'ah. Jadi jangan menuduh mereka ini ahli bid'ah. Menuduh mereka ahli bid'ah itu berat. Kita akan ditanya di hadapan Allah. Kamu menuduh mereka ahli bid'ah itu apa hujahmu? Karena mereka ahli sunnah. Kenapa mereka ahli sunnah? Karena prinsip-prinsip mereka adalah prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Dan semua tadi NU dan semuanya tadi itu sesuai dengan kitab akidah At-Tahawiyah. Jadi nggak ada alasan menuduh mereka sebagai ahli bid'ah. Bapak ibu mau ikut yang mana saja boleh, mau ikut salafi juga boleh. Yang penting jangan menuduh yang lainnya itu sesat, jangan menuduh yang lainnya itu ahli bid'ah selama mereka masih dalam koridor ahlus sunnah wal jamaah. Pilihan boleh. Insya Allah semua ini Bapak Ibu masuk ke dalam surga ini. Insya Allah masuk surga semuanya, karena semua termasuk al-firqatun najiyah. Ya, nanti kita ketemu, wah, orang NU di surga, Muhammadiyah juga di surga, yang maulid di surga, yang tak maulid juga di surga. Sama, karena sama-sama cinta kepada Rasulullah SAW, hanya berbeda mengekspresikan cinta. Itu aja. Insya Allah semuanya masuk surga. Tinggal 2 syarat lagi. Tinggal 2 syarat. Syarat pertama, ikhlas, jangan menyekutukan Allah, tauhid. Syarat yang kedua, jangan mendolimi orang lain. Insya Allah langsung masuk surga Bapak Ibu.
bagaimana cara kita menanggapi masalah ustadz-ustadz sekarang yang membinakan sesama muslim. Tapi begini ya, saya ingin sampaikan. Sudah, sini. Saya ingin ajak antum untuk belajar dengan benar. Cara belajar dengan benar itu menghasilkan 4 hal utama. 1, menambah pemahaman. Quran surah ke-9 ayat 122. Wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Paham? Jadi kalau antum belajar tapi pelajaran tidak memahamkan agama antum, ada yang salah dalam belajarnya. 2, meningkatkan iman. 3, meningkatkan ilmu. Ayatnya tadi Quran surah 58 ayat ke-11. Yang keempat, melahirkan akhlak. Dalilnya Quran surah kedua ayat 129 dan Quran surah kedua ayat 151. Karena Nabi ketika diutus mengajarkan pengetahuan bersumber dari Al-Quran, di akhirnya ditutup dengan kalimat akhlak. Quran surah 2 ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Yuzakkihim itu akhlak, menghilangkan yang kotor dalam jiwa. Jadi itu doa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dikabulkan oleh Allah. Dijawab di ayat 151-nya. Al-Baqarah, Quran surah 2 ayat 151. Paling kanan, agak sedikit ke bawah. Ketika dikatakan kalimat jawabannya, disebutkan langsung akhlak nomor 2. Tadinya nomor 4, pindah ke nomor 2. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Ya, kami utus seorang rasul untuk menyampaikan ayat-ayat kami dan membersihkan jiwa kalian. Kata para ulama, membersihkan jiwa dimaksud adalah akhlak. Dari mana taunya? Hadis Nabi SAW, riwayat Imam Al-Baihaqi, ketika Nabi menyampaikan innama bu'itsu liutammima shalihal akhlak. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya untuk menyempurnakan akhlak terbaik. Di ketika Nabi menyampaikan kalimat-kalimat, ajaran-ajaran puncaknya muncul dalam akhlak dan adab. Hati-hati, antum ilmu bertambah, pemahaman bertambah, iman serasa kuat, tapi akhlak nggak ada, salah antum belajar. Coba cek, dulu orang jahiliyah kasar luar biasa, suka mencela, suka memukul, suka membunuh, pelitnya luar biasa. Maaf, ketika belajar dengan Nabi, kasar jadi lembut, mencela jadi mencintai, pukul jadi merangkul, yang pelit jadi orang paling luar biasa baiknya dan bisa berbagi dalam kebaikan. Sekarang lihat, Qurannya sama enggak? Sama, hadisnya sama, nabinya sama. Kenapa hasilnya beda? Antum ngaji Al-Quran, ngaji Sunnah, sumbernya sama, kenapa akhlaknya enggak ada? Ada sesuatu di situ yang berubah. Nah, di antara akhlak itu adalah 1, senantiasa menghadirkan kemuliaan-kemuliaan sikap baik dalam tutur ataupun sikap anggota tubuh kita saat menuntut ilmu. Sikap ini dibagi 2. Jika antum murid, maka sikap baik antum terhadap guru dan sesama murid. Jika antum guru, maka akhlak antum pun sesama guru dan kepada murid. Maka dari itu ketika para ulama membuat kitab tentang akhlak dalam belajar akan menyebutkan 2 hal ini. Cari kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, karangan Imam An-Nawawi. Kalau versi bahasa Arabnya 183 halaman. Versi bahasa Indonesianya terbitan Al-Qawam, warnanya putih, ada 214 halaman. Antum pelajari itu, bab pertamanya adalah tentang adab. Bagaimana adab mengajar, bagaimana adab belajar. Di situ beliau mengajarkan kalau jadi guru begini adabnya, kalau jadi murid begini adabnya. Di antara adab dalam menuntut ilmu itu adalah 1, antum harus bersikap husnudzon kepada sesama, kepada guru, kepada teman-teman dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang, misal, mohon maaf ya, misal ada seorang guru misalnya kepleset, salah bicara, atau ada kalimat yang kurang baik, antum tinggalkan yang tidak baik ya. Tapi bukan berarti ketidakbaikan itu kemudian menepikan seluruh kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jadi kalau antum sudah antipati terhadap seseorang, antum tidak akan mengambil ilmunya. Padahal yang lain itu belum tentu ada keburukan di dalamnya. Saya pernah katakan begini, bahkan maaf ya, saya pernah katakan, sekalipun orang itu pernah menahdir saya, mungkin di situ ada kekurangannya, tapi Anda jangan tinggalkan orangnya. Karena boleh jadi banyak kebaikan lain di luar hal yang mungkin salah dalam dirinya.